Selamat malam para pendengar yang sedang berhenti sejenak dari cepatnya pergerakan hingar-bingar dunia. Balik lagi dengan gue Wisnu Prianto dari Saturday Night Podcast yang akan mengudara bersama malam minggu kalian setelah menjalani sibuknya minggu ini. Gimana nih minggu ini? Pasti udah mulai sibuk banget ya, karena beberapa kota saat ini sudah mulai melonggarkan PSBB-nya. Dan alhamdulillahnya kita udah bisa menjalani aktivitas kembali dalam keadaan new normal dan bebas untuk pergi kemana saja, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang pasti keluar rumah tetap jika dengan kepentingan tertentu. Oh iya, untuk sebelumnya gue mau mohon maaf karena gue gak sempat untuk menemani malam minggu kalian kemarin, karena aktivitas pekerjaan gue saat ini udah mulai kembali normal seperti biasanya, dan adanya beberapa pertemuan penting yang gue harus temui di akhir minggu kemarin. Untuk kali ini gue akan bahas topik tentang berjudul meninggalkan atau ditinggalkan. Kedua hal tersebut bukanlah hal yang menyenangkan ya, karena siapa sih yang mau ditinggalkan atau meninggalkan? Apalagi jika kita masih sayang sama orang itu. Tetapi itu tidak akan lebih baik jika kita terus bertahan, karena pastinya akan terus menyakitkan baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, baik dari diri lo atau dari kalian berdua. Karena suatu hubungan, baik pertemanan, persahabatan, pacaran atau pernikahan, pasti akan ada yang saling meninggalkan ya. Tapi pembahasan kali ini gue akan terfokus pada hal hubungan pacaran. Dalam hal ini meninggalkannya terfokus pada kata putus. Nah, untuk gue sendiri jika harus memilih, gue akan lebih baik untuk ditinggalkan. Karena apa? Biasanya setelah ditinggalkan kita akan merasa lebih galau gitu ya. Tapi sebenarnya keduanya pun sama-sama galau. Tapi ketika ditinggalkan, positifnya lo tiba-tiba menjadi pribadi yang jago banget gitu ya, mencairkan kata-kata ala-ala kata-kata sad boy gitu. Nah, positifnya lagi kalau lo musisi, mungkin malah bisa jadi inspirasi buat lo tuh buat lagu-lagu ala-ala sendu kesedihan gitu. Tapi baliknya lagi, untuk negatifnya, buat perasaan kita menjadi sedih gak karuan. Dan nyatanya selama hubungan gue berjalan yang mana rata-rata tuh gak cukup sebentar, hampir mereka yang meninggalkan gitu ya, dibanding gue yang meninggalkan, dengan berbagai macam alasan yang mereka punya. Mungkin contoh kecilnya, ada gak sih dari kalian yang punya pengalaman gitu ya, kayak ditinggalkan karena mau fokus ujian nasional? Bagi kalian yang mau menjelang lulus SMA tuh biasanya tuh ada yang seperti itu, dan gue pun pernah mengalami gitu ya. Dengan alasan bahwa dia mau fokus ujian nasional, padahal setelahnya dia lagi deket ternyata sama orang lain. Tapi it's okay lah, itu masa lalu. Mungkin sebenarnya dia mau ngomong bahwa gak adanya lagi kecocokan antara gue dengan dia saat itu. Tapi dia menggunakan kata ingin fokus ujian nasional. Karena gak mungkin gitu ya kita meninggalkan seseorang gitu ya jika masih dalam kondisi cocok gitu. Pasti banget bahwa udah gak adanya lagi kecocokan. Alasan gue sendiri untuk tidak meninggalkan seseorang karena gue itu takut banget gitu ya tentang rasa penyesalan. Meskipun bukan berarti gue tuh gak pernah mencoba untuk meninggalkan, pernah. Tapi meninggalkan ala gue itu
hanya untuk mencari udara, namun akan kembali ke tempat di mana gue harus pulang. Biasanya hal itu terjadi ketika gue udah mulai jenuh terhadap suatu hubungan yang gue jalani atau aktivitas yang itu-itu aja. Lebih tepatnya kayak, apa ya, untuk penyebutannya break ya. Biasanya sih orang-orang nyebutnya break. Bagi gue, tipe orang yang bosenan, gue gak pernah meninggalkan untuk tidak kembali lagi dengan alasan gue udah bosen. Karena apa? Bosen itu sifat manusiawi dan bukan alasan yang tepat juga untuk mengakhiri hubungan dengan alasan bosen. Lo bisa bangun rasa suka kembali terhadap seseorang, ya kan? Dengan cara lo tuh bisa break dulu dengan cara gue yang tadi, dan lo mulai misalkan lo dengan cara traveling gitu ya, dengan lo cara main sama temen lo gitu, yang pasti biar lo tuh lupa terhadap kondisi yang monoton itu, sampai nantinya lo ketemu di tahap lo sudah lupa akan hal monoton itu. Karena apa? Karena gue tuh gak kebayang aja sih kayak someday baik gue ataupun kalian gitu akan punya pasangan hidup, baik dalam hal ini suami atau istri. Ya bagi gue istri, ya kan, yang akan terus kalian pandang gitu ya saat kalian bangun tidur, sebelum tidur, makan, sampai kalian mati berdua nantinya. Gak mungkin kalian akhiri hubungan pernikahan itu dengan alasan bosan kan. Nah, kenapa alasan bosan itu bukan hal yang dewasa bagi gue? Meninggalkan juga bukan perkara hal yang mudah. Apalagi sebenarnya kalau kita tuh masih sayang. Akan tetapi lebih menyakitkan jika kita tetap terus bertahan. Kayak misalnya cerita dari teman gue, namanya akan gue samarkan, yakni Vina. Vina ini menjalankan hubungan dengan seseorang cowok yang mana pada akhirnya hubungan mereka itu si cowok ini gak pernah ngabarin si Vina, bahkan bisa sampai seminggu lebih. Padahal cowoknya itu bisa update status, dan saat bisa ditemui gitu, cowoknya ini merasa kayak gak ada apa-apa dan kayak normal-normal aja hubungan mereka. Vina ngerasa bahwa dia gak kuat akan tingkah laku cowoknya saat itu, yang mana setelah ketemu udah mulai sulit lagi untuk dihubungin. Apalagi ketika kondisi-kondisi urgent bagi Vina. Cowoknya ini gak pernah bisa selalu on time di samping Vina. Tadi bahwa bisa nanti dibalasnya seminggu gitu. Nah, Vina ini udah coba membicarakan soal permasalahannya ke cowoknya beberapa kali dan berulang-ulang kali. Habis dibilangin seperti itu, cowoknya membaik. Tapi beberapa saat setelah Vina bilang kayak gitu, dia selalu kembali lagi dengan keadaan yang sebelumnya, yang gak bisa ngasih kabar atau gak bisa di samping Vina saat Vina butuh dia di sampingnya. Vina cerita bahwa dia udah gak bisa lagi ngejalanin hubungan sama cowoknya saat itu. Ya tadi karena selama masa-masa, apalagi ketika masa-masa sulitnya Vina gitu ya, dia tuh gak pernah selalu di sampingnya. Sampai Vina ngerasa bahwa gak ada hatinya lagi hubungan dia dengan cowoknya yang selalu ngilang itu. Serta ngerasa bahwa dia sendiri juga udah bisa ngadepin masalahnya sendiri, tanpa harus ada campur tangan cowoknya, tanpa harus ngeluh ke cowoknya lagi. Meskipun Vina saat itu masih sayang banget sama cowoknya, tapi Vina sadar bahwa gak ada gunanya menjalani hubungan seperti itu lagi. Nah, pendapatku terhadap cerita Vina ini
yang dilakukan Vina sih sejauh ini udah tepat ya. Karena sudah sempat membicarakan soal permasalahan terkait hubungannya saat itu. Meskipun perubahan cowoknya ini hanya sesaat aja, habis itu berubah lagi. Hal yang sama jika gue jadi Vina, bahwa gue akan take a time gitu, kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk ngeliat dulu perubahan sifat dari pasangan gue. Kalau gak ada perubahan sampai waktu yang ditentukan, akan lebih baik untuk ditinggalkan. Kalau aja cowoknya itu selalu ada pada masa minimal gitu, masa kritis yang dibutuhkan Vina aja, itu akan lebih baik untuk dilanjutin. Tapi Vina menjelaskan bahwa keadaannya itu nggak seperti itu. Setiap kata-kata meninggalkan atau ditinggalkan pasti karena tidak adanya kecocokan dan tidak memungkinkan untuk terus bertahan. Baik meninggalkan atau ditinggalkan akan selalu membuat air mata jatuh, apalagi jika tetap bertahan hanya semakin terasa perih. Segitu aja topik pembahasan gue tentang meninggalkan atau ditinggalkan. Bagi kalian yang punya cerita menarik, boleh DM di Instagram gue di @wisnodpr. Akhir kata, gue Wisnu Diprianto dari Saturday Night Podcast mengucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa lagi di Saturday Night Podcast selanjutnya.